Bayangkan sebuah malam yang begitu mencekam, di mana langit seakan terpecah belah dan cahaya putih bersinar terang memenuhi alam semesta, sementara kegelapan yang mengerikan mencoba melawan dengan segala kekuatannya. Di tengah pertempuran kosmik yang tak pernah terbayangkan manusia, dua sosok paling berkuasa di alam gaib sedang berhadapan dalam duel yang akan menentukan nasib seluruh umat manusia. Jibril, malaikat agung pembawa wahyu Allah, berdiri tegak dengan sayap-sayapnya yang berkilauan bagaikan berlian, sementara di hadapannya, iblis dengan segala arogansi dan kebenciannya yang telah mengakar selama ribuan tahun, menantang dengan mata yang menyala-nyala penuh dendam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Selamat datang di channel kita yang selalu menghadirkan kisah-kisah menakjubkan dari dunia Islam yang mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Saya harap kalian menyukai konten ini, dan jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Hari ini, kita akan menyelami salah satu peristiwa paling spektakuler dalam sejarah alam gaib yang dampaknya masih kita rasakan hingga saat ini. Kisah yang akan saya ceritakan hari ini bukanlah dongeng atau legenda biasa, melainkan sebuah peristiwa nyata yang tercatat dalam khazanah Islam, sebuah pertempuran epik antara dua makhluk paling berkuasa di alam gaib yang terjadi jauh sebelum manusia pertama menginjakkan kaki di bumi ini. Pertempuran ini bukan hanya sekedar adu kekuatan fisik, tetapi pertarungan ideologi, keimanan, dan nasib seluruh makhluk hidup di alam semesta. Untuk memahami pertempuran ini dengan lebih mendalam, kita harus kembali ke masa yang sangat lampau, ketika alam semesta masih dalam keadaan yang sangat berbeda dari sekarang. Pada masa itu, langit masih berupa hamparan cahaya yang tak terbatas, dan bumi belum terbentuk sebagaimana yang kita kenal sekarang. Di alam yang penuh misteri ini, Allah SWT telah menciptakan berbagai makhluk dengan tingkatan dan fungsi yang berbeda-beda. Jibril, yang dalam bahasa Arab disebut Jibrail alaihi salam, merupakan salah satu malaikat tertinggi dalam hierarki langit. Dia bukan malaikat biasa, tetapi pemimpin dari seluruh malaikat, komandan tertinggi pasukan langit, dan yang paling penting, dia adalah petugas khusus Allah SWT untuk menyampaikan wahyu kepada para nabi dan rasul. Sosoknya digambarkan memiliki 600 sayap yang masing-masing sayapnya dapat menutupi seluruh ufuk, dan ketika dia terbang, suara kepakan sayapnya dapat terdengar di seluruh penjuru langit. Kekuatan Jibril bukan hanya terletak pada fisiknya yang luar biasa, tetapi juga pada ketaatannya yang absolut kepada Allah SWT. Dia tidak pernah sekalipun membangkang perintah Allah, tidak pernah ragu dalam menjalankan tugasnya, dan selalu siap sedia kapanpun Allah memanggilnya. Dalam berbagai riwayat disebutkan bahwa suara Jibril ketika membaca Al-Quran begitu merdu dan menggetarkan jiwa, sehingga seluruh malaikat di langit akan terdiam mendengarkannya. Namun, ada sosok lain yang keberadaannya menjadi kontras yang sangat tajam dengan Jibril. Sosok ini adalah iblis, yang pada awalnya bernama Azazil. Berbeda dengan anggapan banyak orang, iblis bukanlah malaikat, melainkan jin yang diciptakan dari api. Namun, karena ketaatan dan ibadahnya yang luar biasa kepada Allah SWT selama ribuan tahun, dia diberi kedudukan yang tinggi di antara para malaikat, bahkan hampir menyamai kedudukan Jibril. Azazil, atau yang kemudian dikenal sebagai iblis, memiliki kecerdasan yang luar biasa. Dia menguasai berbagai ilmu pengetahuan, mulai dari ilmu tentang alam semesta, tentang makhluk-makhluk gaib, hingga rahasia-rahasia penciptaan. Keiblisannya dalam beribadah membuat Allah SWT mengangkatnya menjadi pemimpin para jin dan memberikannya kedudukan yang mulia di langit. Namun, di balik semua ketaatan dan ibadah yang tampak luar biasa itu, tersembunyi benih-benih kesombongan yang akan menjadi kehancurannya kelak. Azazil mulai merasa bahwa dirinya adalah makhluk yang paling mulia, paling cerdas, dan paling berhak mendapat kedudukan tertinggi di sisi Allah SWT. Kesombongan ini terus tumbuh dalam hatinya, meskipun dia masih menampakkan ketaatan di permukaan. Titik balik terjadi ketika Allah SWT memutuskan untuk menciptakan Adam, manusia pertama.
Peristiwa ini menjadi ujian terbesar bagi seluruh makhluk langit, terutama bagi Azazil yang selama ini merasa dirinya paling mulia. Ketika Allah SWT memerintahkan seluruh malaikat dan Azazil untuk bersujud kepada Adam, semua malaikat langsung tunduk dengan penuh keikhlasan. Namun, Azazil menolak. Dia berkata dengan penuh arogansi, "Ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin," yang artinya, "Aku lebih baik darinya, engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia dari tanah." Penolakan ini bukan hanya sekedar pembangkangan biasa, tetapi pemberontakan terbuka terhadap perintah Allah SWT, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah langit. Kemarahan Allah SWT tidak tertahankan. Dalam sekejap mata, kedudukan mulia Azazil dicabut, dan dia diusir dari langit dengan penuh kehinaan. Namanya pun berubah menjadi iblis, yang berarti, yang berputus asa, atau yang terkutuk. Namun, sebelum benar-benar turun ke bumi, iblis meminta waktu hingga hari kiamat untuk membuktikan bahwa manusia, makhluk yang dianggap Allah lebih mulia darinya, sebenarnya adalah makhluk yang lemah dan mudah disesatkan. Allah SWT mengabulkan permintaan iblis, namun dengan satu syarat yang sangat jelas, bahwa dia tidak akan memiliki kekuasaan atas hamba-hamba Allah yang beriman dan bertakwa. Inilah awal dari pertempuran abadi antara kebaikan dan kejahatan, antara iman dan kekufuran, antara petunjuk Allah dan bisikan setan. Setelah diusir dari langit, iblis tidak langsung menyerah. Dia mulai merencanakan strategi besar untuk membalas dendam kepada Allah SWT dengan cara menyesatkan manusia. Namun, dia sadar bahwa rencananya tidak akan mudah dilaksanakan, karena Allah SWT telah menunjuk Jibril sebagai pelindung dan pembimbing umat manusia melalui para nabi dan rasul. Disinilah dimulai pertempuran tidak kasat mata antara Jibril dan iblis. Setiap kali Jibril turun membawa wahyu Allah kepada para nabi, iblis akan berusaha menghalanginya dengan berbagai cara. Dia akan mencoba mengganggu konsentrasi para nabi, membisikkan keraguan dalam hati mereka, atau bahkan mencoba menghadang Jibril langsung dalam perjalanannya. Salah satu pertempuran paling intens terjadi ketika Jibril hendak menyampaikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Iblis, yang mengetahui bahwa Muhammad akan menjadi nabi terakhir yang akan menyempurnakan agama Allah, berusaha dengan segala kekuatannya untuk menghalangi misi Jibril. Pada malam yang penuh berkah itu, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkontemplasi di Gua Hira, iblis telah menyiapkan pasukan jinnya untuk mengepung gua tersebut. Mereka menciptakan suasana yang mencekam, dengan angin kencang, suara-suara mengerikan, dan penampakan-penampakan yang menakutkan, berharap dapat mengusir Nabi Muhammad SAW dari gua tersebut. Namun, Jibril tidak membiarkan rencana jahat iblis berhasil. Dengan kekuatan penuh dan dibekali perintah langsung dari Allah SWT, Jibril turun ke bumi dengan kecepatan yang luar biasa. Cahaya yang dipancarkan oleh sayap-sayapnya begitu terang sehingga mampu menghancurkan kegelapan yang diciptakan oleh pasukan iblis. Pertempuran di alam gaib pun dimulai. Jibril, dengan 600 sayapnya yang berkilauan, berhadapan langsung dengan iblis yang datang bersama ribuan pasukan jinnya. Suara bentrokan kekuatan mereka begitu dahsyat sehingga menyebabkan gemuruh di langit, kilat yang menyambar-nyambar, dan getaran yang dirasakan oleh seluruh makhluk di bumi. Iblis, meskipun sudah dikutuk dan diusir dari langit, masih memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia dapat mengubah wujudnya menjadi berbagai bentuk, mengendalikan api dan angin, serta memimpin pasukan jin yang jumlahnya tak terhitung. Dalam pertempuran ini, dia menampakkan seluruh kekuatannya, berharap dapat mengalahkan Jibril dan menggagalkan turunnya wahyu. Namun, Jibril memiliki senjata yang tidak dimiliki oleh iblis, yaitu kekuatan yang bersumber langsung dari Allah SWT. Setiap gerakan Jibril dibarengi dengan bacaan ayat-ayat suci, setiap kepakan sayapnya memancarkan cahaya ilahi yang dapat menghancurkan kekuatan gelap iblis. Ketika Jibril mengucapkan, "Iqra," untuk pertama kalinya kepada Nabi Muhammad SAW, suaranya begitu menggelegar sehingga seluruh pasukan iblis tercerai-berai.
Iblis menyadari bahwa dia tidak dapat mengalahkan Jibril dalam pertempuran langsung. Kekuatan malaikat pembawa wahyu itu terlalu besar, dan yang lebih penting lagi, dia mendapat dukungan langsung dari Allah SWT. Dengan penuh kekalahan dan kemarahan yang membara, Iblis mundur dari medan pertempuran, namun dia bersumpah akan terus berusaha menyesatkan umat manusia dengan cara-cara yang lebih halus dan tersembunyi. Kemenangan Jibril dalam pertempuran ini bukan hanya sekedar kemenangan fisik, tetapi kemenangan prinsip. Wahyu Allah berhasil turun kepada Nabi Muhammad SAW tanpa halangan, dan dari sinilah dimulai penyebaran Islam yang akan mengubah wajah dunia. Al-Quran yang dibawa oleh Jibril menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan, antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat. Namun, pertempuran antara Jibril dan Iblis tidak berhenti sampai di situ. Sepanjang masa kenabian Muhammad SAW, Iblis terus berusaha mengganggu proses penyampaian wahyu. Dia mencoba berbagai strategi, mulai dari membisikkan keraguan kepada para sahabat, menciptakan fitnah di tengah-tengah kaum muslimin, hingga menghasut musuh-musuh Islam untuk memerangi Nabi Muhammad SAW. Setiap kali Iblis melancarkan serangannya, Jibril selalu siap sedia untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dan umat Islam. Ada banyak riwayat yang menceritakan bagaimana Jibril turun untuk membantu kaum muslimin dalam berbagai pertempuran, memberikan kabar gembira ketika mereka sedang dalam kesulitan, dan menyampaikan petunjuk Allah ketika mereka menghadapi masalah yang rumit. Salah satu pertempuran paling terkenal adalah ketika Iblis mencoba mengganggu Nabi Muhammad SAW saat beliau sedang salat. Iblis datang dalam berbagai wujud yang menakutkan, berusaha memecah konsentrasi Nabi dalam beribadah. Namun, Jibril langsung turun dan mengusir Iblis dengan kekuatan yang luar biasa. Bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Jibril sempat mencekik Iblis hingga dia tidak berdaya. Perlindungan Jibril terhadap Nabi Muhammad SAW tidak hanya dalam urusan spiritual, tetapi juga dalam urusan duniawi. Ketika kaum kafir Quraisy merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW, Jibril yang memberitahukan rencana tersebut dan memerintahkan beliau untuk segera berhijrah ke Madinah. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar bersembunyi di Gua Sur, Jibril yang menjaga mereka dari kejaran musuh dengan menciptakan sarang laba-laba di mulut gua dan memerintahkan sepasang merpati untuk bersarang di sana. Dalam Perang Badar, pertempuran pertama kaum muslimin yang sangat menentukan, Jibril turun bersama 1000 malaikat untuk membantu pasukan muslim yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding musuh. Sementara itu, Iblis yang awalnya menyamar sebagai Surakah bin Malik untuk menghasut kaum kafir Quraisy berperang, terpaksa melarikan diri ketika melihat pasukan malaikat turun dari langit. Dalam perang ini, para sahabat menyaksikan secara langsung bagaimana Jibril dan para malaikat bertempur melawan musuh-musuh Islam. Mereka melihat cahaya-cahaya aneh di medan perang, mendengar suara-suara yang tidak diketahui asalnya, dan merasakan kekuatan yang luar biasa dalam diri mereka ketika berhadapan dengan musuh. Beberapa sahabat bahkan mengaku melihat sosok-sosok berpakaian putih yang bertempur di samping mereka, yang tidak lain adalah Jibril dan para malaikat. Iblis, melihat kekalahannya yang beruntun, mulai mengubah strategi. Dia menyadari bahwa pertempuran frontal melawan Jibril tidak akan pernah berhasil, karena malaikat pembawa wahyu itu selalu mendapat dukungan langsung dari Allah SWT. Iblis kemudian mulai menggunakan taktik yang lebih halus, yaitu menyusup ke dalam hati manusia dan membisikkan godaan-godaan yang tampak masuk akal. Strategi baru iblis ini jauh lebih berbahaya karena tidak mudah dideteksi. Dia tidak lagi datang dalam wujud yang menakutkan atau dengan kekuatan yang nyata, tetapi sebagai bisikan halus dalam hati, sebagai keraguan yang tampak logis, atau sebagai keinginan yang tampak wajar. Dia mulai memainkan ego manusia, keserakahan, kecemburuan, dan berbagai nafsu lainnya. Jibril, sebagai malaikat yang bertugas membimbing manusia, tentu saja tidak tinggal diam menghadapi strategi baru iblis ini. Dia mulai mengintensifkan turunnya wahyu-wahyu yang berisi peringatan tentang tipu daya setan, cara-cara mengenali bisikan iblis, dan metode-metode untuk melawan godaan setan.
Al-Quran yang dibawa oleh Jibril penuh dengan ayat-ayat yang membahas tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan dalam hati manusia. Salah satu wahyu paling penting yang dibawa Jibril dalam konteks pertempuran melawan iblis adalah surat Al-Nas, yang mengajarkan manusia untuk berlindung kepada Allah dari godaan setan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Ayat ini menjadi senjata spiritual yang sangat ampuh bagi setiap muslim untuk melawan serangan-serangan halus dari iblis. Jibril juga mengajarkan kepada Nabi Muhammad SAW berbagai doa dan amalan yang dapat melindungi manusia dari gangguan setan. Zikir-zikir yang diajarkan Jibril bukan hanya sekedar rangkaian kata, tetapi mantra spiritual yang memiliki kekuatan untuk mengusir setan dan memperkuat benteng keimanan dalam hati. Pertempuran antara Jibril dan iblis tidak hanya terjadi dalam skala besar, tetapi juga dalam skala personal di hati setiap individu. Setiap kali seseorang hendak berbuat baik, Jibril akan memberikan inspirasi dan kekuatan, sementara iblis akan berusaha mencegahnya dengan berbagai alasan dan halangan. Setiap kali seseorang sedang dalam keraguan tentang kebenaran Islam, Jibril akan mengirimkan tanda-tanda dan petunjuk, sementara iblis akan memperkuat keraguan tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, pertempuran ini dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Ketika seseorang merasa malas untuk salat, itu adalah bisikan iblis yang berusaha menjauhkan dia dari Allah. Namun, ketika dia merasa gelisah dan tidak tenang karena meninggalkan salat, itu adalah sentuhan Jibril yang mengingatkannya untuk kembali kepada jalan yang benar. Ketika seseorang merasa iri dan dengki terhadap keberhasilan orang lain, itu adalah hasil kerja iblis yang berusaha merusak hubungan antar manusia. Namun, ketika dia kemudian merasa bersalah dan berusaha untuk bersyukur atas nikmat Allah, itu adalah bimbingan Jibril yang membawanya kembali ke jalan yang lurus. Pertempuran antara Jibril dan iblis juga dapat dilihat dalam perkembangan sejarah Islam secara keseluruhan. Setiap kali umat Islam mengalami kemajuan, baik dalam bidang ilmu pengetahuan, peradaban, maupun spiritualitas, itu adalah hasil dari bimbingan Jibril melalui ajaran-ajaran yang telah dibawanya. Sebaliknya, setiap kali umat Islam mengalami kemunduran, perpecahan, atau penyimpangan dari ajaran yang benar, itu adalah hasil dari bisikan dan tipu daya iblis. Dalam masa kejayaan Islam, seperti pada era Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dan dinasti Abbasiyah, dapat dilihat bagaimana pengaruh positif dari ajaran yang dibawa Jibril mendominasi kehidupan umat Islam. Ilmu pengetahuan berkembang pesat, peradaban mencapai puncaknya, dan keadilan tersebar luas di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Namun, ketika umat Islam mulai meninggalkan ajaran-ajaran yang dibawa Jibril dan lebih mengikuti hawa nafsu serta bisikan setan, maka kemunduran pun mulai terjadi. Perpecahan internal, korupsi, penindasan, dan berbagai penyakit sosial lainnya mulai melanda dunia Islam, yang sebenarnya adalah manifestasi dari kemenangan sementara iblis dalam pertempurannya melawan kebaikan. Menariknya, pertempuran antara Jibril dan iblis ini tidak hanya terbatas pada umat Islam, tetapi juga mempengaruhi seluruh umat manusia. Setiap agama dan kepercayaan memiliki konsep tentang pertempuran antara kebaikan dan kejahatan, antara malaikat dan setan, antara cahaya dan kegelapan. Ini menunjukkan bahwa pertempuran yang dimulai sejak penciptaan Adam ini memang bersifat universal dan mempengaruhi seluruh anak Adam. Dalam konteks modern, pertempuran antara Jibril dan iblis mengambil bentuk-bentuk baru yang sesuai dengan perkembangan zaman. Teknologi, media sosial, dan berbagai kemajuan peradaban dapat menjadi alat untuk kebaikan jika digunakan sesuai dengan petunjuk yang dibawa Jibril, tetapi juga dapat menjadi sarana penyesatan jika dikuasai oleh pengaruh iblis. Internet, misalnya, dapat menjadi sarana untuk menyebarkan ilmu pengetahuan, dakwah, dan kebaikan jika digunakan dengan benar. Namun, ia juga dapat menjadi sarana untuk menyebarkan kesesatan, pornografi, dan berbagai kemungkaran lainnya jika dikuasai oleh pengaruh negatif. Disinilah pentingnya bagi setiap muslim untuk selalu memohon perlindungan Allah dan bimbingan dari malaikatnya agar tidak terjerumus ke dalam perangkap setan.
Media sosial adalah contoh lain dari medan pertempuran modern antara pengaruh Jibril dan iblis. Platform-platform ini dapat digunakan untuk menyebarkan kebaikan, berbagi ilmu, dan memperkuat silaturahmi antar muslim. Namun, mereka juga dapat menjadi tempat untuk menyebarkan fitnah, hasud, takabur, dan berbagai penyakit hati lainnya yang merupakan senjata utama iblis. Dalam dunia pendidikan, pertempuran ini juga sangat terasa. Ilmu pengetahuan yang diajarkan dapat menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memahami kebesarannya jika dilandasi dengan iman dan takwa. Namun, ilmu yang sama dapat menjadi sumber kesombongan dan kekufuran jika tidak disertai dengan bimbingan spiritual yang benar. Ekonomi dan bisnis modern juga menjadi arena pertempuran antara prinsip-prinsip yang dibawa Jibril dan godaan-godaan yang dibisikkan iblis. Sistem ekonomi yang berdasarkan keadilan, kejujuran, dan saling membantu adalah manifestasi dari ajaran-ajaran surgawi. Sebaliknya, sistem yang berdasarkan riba, penipuan, dan eksploitasi adalah hasil dari bisikan setan. Politik dan pemerintahan adalah bidang lain di mana pertempuran ini sangat jelas terlihat. Pemimpin yang adil, jujur, dan mengutamakan kepentingan rakyat adalah pemimpin yang mengikuti bimbingan malaikat. Sebaliknya, pemimpin yang korup, zalim, dan hanya mementingkan diri sendiri adalah pemimpin yang terjerat oleh tipu daya setan. Dalam bidang kesehatan dan kedokteran, pertempuran ini juga termanifestasi. Pengobatan yang halal, etis, dan bertujuan untuk kesembuhan pasien adalah pengobatan yang sesuai dengan petunjuk ilahi. Sebaliknya, praktik kedokteran yang tidak etis, eksploitatif, atau merusak adalah hasil dari pengaruh negatif setan. Seni dan budaya juga menjadi medan pertempuran yang menarik. Karya seni yang mengangkat nilai-nilai luhur, keindahan, dan spiritualitas adalah karya yang terinspirasi oleh kebaikan. Sebaliknya, karya seni yang merusak moral, menyebarkan kesesatan, atau mendorong ke arah kemungkaran adalah karya yang dipengaruhi oleh bisikan setan. Yang menarik adalah bahwa dalam setiap medan pertempuran ini, kemenangan tidak selalu berada di pihak yang sama. Kadang-kadang pengaruh positif yang lebih dominan, kadang-kadang pengaruh negatif yang mengambil alih. Ini menunjukkan bahwa pertempuran antara Jibril dan iblis memang masih berlangsung hingga hari ini dan akan terus berlanjut hingga akhir zaman. Bagi setiap muslim, memahami dinamika pertempuran ini sangat penting untuk dapat memposisikan diri dengan benar. Mereka harus selalu berusaha untuk berada di pihak kebaikan, mengikuti bimbingan yang dibawa oleh Jibril, dan menghindari godaan-godaan yang dibisikkan oleh iblis. Salah satu cara untuk memperkuat diri dalam pertempuran ini adalah dengan memperbanyak ibadah dan zikir. Ketika hati dipenuhi dengan ingatan kepada Allah, maka tidak akan ada tempat bagi bisikan setan untuk masuk. Salat yang khusyuk, membaca Al-Quran dengan tadabur, dan zikir yang istiqomah adalah benteng pertahanan yang paling kuat melawan serangan iblis. Menuntut ilmu agama juga merupakan senjata yang sangat efektif dalam pertempuran ini. Dengan memahami ajaran Islam secara benar dan mendalam, seseorang akan lebih mudah membedakan antara kebaikan dan kejahatan, antara petunjuk Allah dan bisikan setan. Ilmu agama yang benar akan menjadi panduan untuk mengambil keputusan yang tepat dalam setiap situasi. Bergaul dengan orang-orang saleh dan menghindari pergaulan yang buruk juga merupakan strategi penting dalam pertempuran ini. Lingkungan yang baik akan mendukung seseorang untuk tetap berada di jalan yang benar, sementara lingkungan yang buruk akan memudahkan iblis untuk menyesatkan. Berdoa dan memohon perlindungan Allah secara rutin juga sangat penting. Allah telah menjamin bahwa siapapun yang berlindung kepadanya dengan sungguh-sungguh, maka iblis tidak akan memiliki kekuasaan atas dirinya. Doa-doa perlindungan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah senjata spiritual yang sangat ampuh untuk melawan segala macam gangguan setan. Menjaga kebersihan hati dari sifat-sifat tercela seperti sombong, iri, dengki, tamak, dan lain-lain juga merupakan langkah preventif yang sangat efektif. Sifat-sifat tercela ini adalah pintu masuk bagi iblis untuk menyusup ke dalam hati manusia.
Dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tersebut, seseorang akan lebih terlindungi dari godaan setan. Dalam konteks yang lebih luas, umat Islam sebagai komunitas juga memiliki tanggung jawab untuk memenangkan pertempuran ini. Mereka harus bekerja sama untuk membangun peradaban yang berdasarkan nilai-nilai Islam, menyebarkan kebaikan di muka bumi, dan melawan segala bentuk kemungkaran dan kezaliman. Dakwah dan pendidikan Islam yang benar merupakan salah satu cara untuk memperluas pengaruh positif dalam pertempuran ini. Dengan menyebarkan ajaran Islam yang benar kepada sebanyak mungkin orang, umat Islam dapat memperkuat barisan kebaikan dalam menghadapi serangan-serangan iblis. Membangun institusi-institusi Islam yang kuat, seperti masjid, madrasah, universitas Islam, rumah sakit Islam, dan lembaga keuangan syariah, juga merupakan langkah strategis untuk memenangkan pertempuran ini. Institusi-institusi ini akan menjadi basis untuk menyebarkan nilai-nilai Islam dan melawan pengaruh negatif dalam masyarakat. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam juga sangat penting. Dengan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, umat Islam dapat menggunakan sarana-sarana modern untuk kepentingan dakwah dan penyebaran kebaikan, alih-alih membiarkan sarana-sarana tersebut dikuasai oleh pihak-pihak yang memiliki agenda negatif. Dalam bidang ekonomi, mengembangkan sistem ekonomi syariah yang adil dan berkelanjutan merupakan salah satu cara untuk melawan dominasi sistem ekonomi yang eksploitatif dan tidak adil. Dengan membuktikan bahwa sistem ekonomi Islam dapat memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak, umat Islam dapat memberikan alternatif yang lebih baik bagi dunia. Politik dan pemerintahan yang bersih dan berintegritas juga merupakan manifestasi dari kemenangan nilai-nilai yang dibawa oleh Jibril. Umat Islam harus berusaha untuk menghasilkan pemimpin-pemimpin yang amanah, adil, dan benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. Namun, perlu diingat bahwa pertempuran ini bukanlah pertempuran yang mudah dan tidak akan pernah berakhir selama dunia ini masih ada. Iblis telah bersumpah untuk terus menyesatkan manusia hingga hari kiamat, dan dia memiliki pengalaman ribuan tahun dalam menggoda dan menyesatkan. Strategi-strateginya semakin canggih seiring dengan perkembangan zaman, dan dia selalu mampu menyesuaikan diri dengan kondisi dan kebutuhan manusia di setiap era. Iblis sangat memahami kelemahan-kelemahan manusia. Dia tahu bahwa manusia memiliki nafsu, keinginan, ketakutan, dan kebutuhan yang dapat dimanfaatkan untuk menyesatkan mereka. Dia juga sangat pandai menyamarkan godaannya sehingga tampak seperti sesuatu yang baik, atau setidaknya tidak berbahaya. Inilah yang membuat perjuangan melawan pengaruhnya menjadi sangat menantang. Di era modern ini, iblis menggunakan berbagai sarana yang tidak pernah ada sebelumnya. Media massa, hiburan, teknologi, dan bahkan institusi pendidikan dapat menjadi alat-alatnya untuk menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dia tidak lagi perlu datang secara langsung kepada setiap individu, tetapi dapat mempengaruhi jutaan orang sekaligus melalui sarana-sarana modern tersebut. Globalisasi dan modernisasi yang terjadi saat ini juga memberikan tantangan baru dalam pertempuran melawan iblis. Nilai-nilai barat yang sekuler dan materialistis disebarkan ke seluruh dunia dengan sangat masif, termasuk ke negara-negara muslim. Banyak anak muda muslim yang mulai meragukan ajaran agama mereka karena terpengaruh oleh propaganda yang dikemas dengan sangat menarik melalui film, musik, dan media sosial. Namun, di sisi lain, Jibril dan para malaikat juga tidak tinggal diam. Mereka terus memberikan inspirasi dan bimbingan kepada orang-orang yang beriman untuk tetap teguh di jalan yang benar. Dalam setiap generasi, selalu muncul para dai, ulama, dan orang-orang saleh yang menjadi perpanjangan tangan Jibril dalam menyebarkan kebaikan di muka bumi. Teknologi yang sama yang digunakan iblis untuk menyebarkan kesesatan, juga dapat dimanfaatkan oleh orang-orang beriman untuk menyebarkan kebaikan. Internet yang penuh dengan konten negatif, juga dipenuhi dengan kajian-kajian agama, ceramah-ceramah yang menginspirasi, dan konten-konten edukatif tentang Islam. Media sosial yang sering menjadi tempat gibah dan fitnah, juga dapat menjadi sarana untuk berdakwah dan berbagi kebaikan. Dalam pertempuran modern ini,
Setiap muslim memiliki peran yang sangat penting. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk menjaga diri mereka sendiri dari godaan setan, tetapi juga untuk membantu orang lain agar tidak terjerumus ke dalam kesesatan. Setiap tindakan kebaikan yang dilakukan, sekecil apapun, adalah kontribusi dalam pertempuran besar melawan iblis. Mendidik anak-anak dengan ajaran Islam yang benar adalah salah satu investasi terpenting dalam pertempuran ini. Anak-anak yang tumbuh dengan pemahaman agama yang kuat akan menjadi benteng pertahanan yang kokoh terhadap serangan-serangan iblis di masa depan. Sebaliknya, anak-anak yang tumbuh tanpa bekal agama yang cukup akan menjadi target empuk bagi godaan setan. Keluarga Muslim memiliki peran yang sangat strategis dalam pertempuran ini. Rumah yang penuh dengan nuansa Islami, di mana Al-Quran sering dibaca, salat dilakukan dengan khusyuk, dan nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, akan menjadi benteng yang kuat melawan pengaruh negatif dari luar. Masjid sebagai pusat komunitas Muslim juga harus memainkan peran yang lebih aktif dalam pertempuran ini. Masjid tidak boleh hanya menjadi tempat salat, tetapi harus menjadi pusat pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan umat. Dari masjid-masjid inilah seharusnya muncul gerakan-gerakan untuk melawan segala bentuk kemungkaran dan menegakkan ma'ruf. Ulama dan dai memiliki tanggung jawab yang sangat besar dalam pertempuran ini. Mereka adalah pewaris para nabi yang bertugas menyampaikan ajaran Islam kepada umat. Kualitas pemahaman agama mereka, cara penyampaian dakwah mereka, dan keteladanan hidup mereka akan sangat menentukan berhasil tidaknya umat dalam menghadapi serangan-serangan iblis. Pendidikan Islam yang komprehensif dan relevan dengan zaman juga sangat diperlukan. Sistem pendidikan yang hanya mengajarkan ritual-ritual keagamaan tanpa memberikan pemahaman yang mendalam tentang filosofi dan aplikasi Islam dalam kehidupan modern, akan menghasilkan generasi Muslim yang mudah goyah ketika menghadapi tantangan zaman. Sebaliknya, pendidikan Islam yang mampu menunjukkan relevansi ajaran Islam dengan berbagai aspek kehidupan modern, yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan kontemporer dengan jawaban yang memuaskan, dan yang mampu membuktikan keunggulan sistem Islam dibanding sistem-sistem lainnya, akan menghasilkan generasi Muslim yang kuat dan tidak mudah terpengaruh oleh propaganda negatif. Dalam bidang ekonomi, umat Islam perlu mengembangkan sistem ekonomi syariah yang benar-benar dapat bersaing dengan sistem ekonomi konvensional. Sistem ekonomi syariah yang tidak hanya bebas riba, tetapi juga mampu memberikan kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak, akan menjadi bukti nyata keunggulan ajaran Islam. Lembaga keuangan syariah yang berkembang pesat di era modern ini adalah salah satu bentuk kemenangan dalam pertempuran melawan iblis. Dengan membuktikan bahwa sistem keuangan tanpa riba dapat berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan bagi semua pihak, lembaga-lembaga ini telah membantah klaim bahwa riba adalah hal yang tidak terhindarkan dalam sistem ekonomi modern. Industri halal yang semakin berkembang di seluruh dunia juga merupakan manifestasi dari pertempuran melawan pengaruh negatif. Makanan halal, obat-obatan halal, kosmetik halal, dan berbagai produk halal lainnya menunjukkan bahwa umat Islam tidak mau berkompromi dengan hal-hal yang diharamkan oleh agama mereka, meskipun hal tersebut ditawarkan dengan kemudahan dan keuntungan yang menggiurkan. Fashion Muslim yang semakin berkembang dan diterima secara global juga merupakan bentuk perlawanan terhadap budaya yang berusaha mengurangi nilai-nilai kesopanan dan kehormatan. Hijab dan busana Muslim yang dulunya dianggap kuno dan tidak modis, kini telah menjadi tren fashion yang dihormati di seluruh dunia. Dalam bidang teknologi, munculnya aplikasi-aplikasi Islami seperti aplikasi Al-Quran, aplikasi waktu salat, aplikasi arah kiblat, dan berbagai aplikasi edukasi Islam lainnya, menunjukkan bahwa teknologi modern dapat dimanfaatkan untuk kepentingan agama. Ini adalah contoh bagaimana pengaruh positif dapat memanfaatkan sarana yang sama yang digunakan oleh pengaruh negatif. Media Islam yang semakin berkembang, baik dalam bentuk televisi, radio, website, maupun media sosial, juga merupakan senjata penting dalam pertempuran melawan iblis. Media-media ini tidak hanya menyajikan konten hiburan yang halal, tetapi juga menjadi sarana untuk berdakwah dan menyebarkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat luas.
Namun, dalam semua usaha ini, umat Islam harus selalu ingat bahwa kekuatan utama mereka bukan terletak pada strategi dan taktik duniawi, tetapi pada kekuatan spiritual yang bersumber dari Allah SWT. Tanpa ridha dan pertolongan Allah, segala usaha manusia tidak akan menghasilkan apa-apa. Sebaliknya, dengan ridha dan pertolongan Allah, bahkan usaha yang kecil dapat memberikan hasil yang luar biasa. Doa adalah senjata yang paling ampuh dalam pertempuran melawan iblis. Ketika seseorang berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon perlindungan dan bimbingan Allah, maka Allah akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi dan membimbingnya. Jibril dan para malaikat selalu siap membantu orang-orang yang beriman, tetapi mereka membutuhkan izin Allah untuk dapat bertindak. Taubat yang sungguh-sungguh juga merupakan cara yang sangat efektif untuk melepaskan diri dari cengkeraman iblis. Ketika seseorang benar-benar menyesal atas dosa-dosanya dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memberikan kekuatan untuk melawan godaan setan di masa depan. Istighfar atau memohon ampun kepada Allah secara rutin juga dapat membersihkan hati dari noda-noda dosa yang menjadi pintu masuk bagi iblis. Hati yang bersih akan menjadi tempat turunnya rahmat dan hidayah Allah, sehingga tidak akan ada tempat bagi bisikan setan. Salat tahajud dan berbagai ibadah sunnah lainnya dapat memperkuat hubungan spiritual dengan Allah dan meningkatkan ketahanan terhadap godaan setan. Ketika seseorang terbiasa bangun di tengah malam untuk bermunajat kepada Allah, maka hatinya akan semakin dekat dengan Allah dan semakin jauh dari pengaruh setan. Membaca Al-Quran secara rutin dengan tadabur atau perenungan yang mendalam akan mengisi hati dengan cahaya ilahi yang dapat mengusir kegelapan yang dibawa oleh iblis. Al-Quran adalah obat bagi segala penyakit hati, termasuk penyakit yang disebabkan oleh bisikan setan. Zikir atau mengingat Allah secara terus-menerus adalah benteng yang paling kuat melawan serangan iblis. Hati yang dipenuhi dengan zikir tidak akan memiliki tempat bagi bisikan setan. Dalam berbagai hadits, Nabi Muhammad SAW telah mengajarkan berbagai zikir yang dapat melindungi dari gangguan setan. Puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, juga dapat meningkatkan ketahanan spiritual terhadap godaan setan. Ketika seseorang berpuasa, dia belajar untuk mengendalikan nafsu dan keinginannya, sehingga akan lebih mudah untuk menolak godaan-godaan yang datang dari iblis. Sedekah dan berbagi kepada yang membutuhkan dapat membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak yang merupakan senjata utama iblis. Orang yang gemar bersedekah akan memiliki hati yang lapang dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan untuk menumpuk harta secara berlebihan. Menjalin silaturahmi dan memperkuat hubungan dengan sesama muslim juga dapat memperkuat pertahanan terhadap serangan iblis. Ketika seseorang memiliki jaringan sosial yang kuat dengan orang-orang beriman, maka dia akan mendapat dukungan dan pengawasan yang dapat mencegahnya dari terjerumus ke dalam kesesatan. Menuntut ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, juga dapat meningkatkan kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Orang yang berilmu akan lebih sulit untuk dibohongi oleh tipu daya iblis yang sering menyamarkan kejahatan sebagai kebaikan. Dalam konteks yang lebih luas, pertempuran antara Jibril dan iblis juga dapat dilihat dalam perkembangan peradaban manusia secara keseluruhan. Setiap kemajuan positif yang dicapai oleh umat manusia, seperti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, sistem hukum yang adil, dan berbagai bentuk kemajuan lainnya, dapat dilihat sebagai hasil dari bimbingan malaikat. Sebaliknya, setiap kemunduran, kehancuran, dan penderitaan yang dialami oleh umat manusia, seperti perang, kemiskinan, ketidakadilan, dan berbagai bentuk kerusakan lainnya, dapat dilihat sebagai hasil dari pengaruh negatif setan. Dalam sejarah Islam, dapat dilihat bagaimana periode-periode kejayaan umat Islam selalu ditandai dengan kuatnya pengaruh ajaran-ajaran yang dibawa oleh Jibril, sementara periode-periode kemunduran selalu ditandai dengan menguatnya pengaruh bisikan-bisikan iblis. Era Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah contoh terbaik dari periode di mana pengaruh Jibril sangat dominan. Pada masa ini, umat Islam sangat taat kepada ajaran agama,
memiliki akhlak yang mulia, dan berhasil membangun peradaban yang maju dan adil. Era dinasti Umayyah dan Abbasiyah, meskipun mengalami beberapa penyimpangan, secara keseluruhan masih dapat dikatakan sebagai era di mana pengaruh positif masih lebih dominan. Pada masa ini, ilmu pengetahuan berkembang pesat, peradaban Islam mencapai puncaknya, dan umat Islam menjadi pemimpin dunia dalam berbagai bidang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, pengaruh negatif mulai menguat. Perpecahan internal, korupsi, kemewahan yang berlebihan, dan berbagai penyakit sosial lainnya mulai melanda dunia Islam. Ini adalah tanda-tanda bahwa bisikan iblis mulai mendapat tempat dalam hati para pemimpin dan masyarakat Muslim. Kemunduran umat Islam yang terjadi pada abad-abad kemudian dapat dilihat sebagai hasil dari semakin menguatnya pengaruh iblis. Umat Islam mulai meninggalkan ajaran agama mereka, terpecah-pecah karena konflik internal, dan akhirnya dikuasai oleh bangsa-bangsa lain yang pada waktu itu lebih maju secara teknologi dan organisasi. Namun, sejarah juga menunjukkan bahwa pertempuran ini bersifat dinamis. Setiap kali pengaruh negatif tampak menang, selalu muncul gerakan-gerakan pembaruan yang berusaha mengembalikan umat Islam kepada jalan yang benar. Gerakan-gerakan ini dapat dilihat sebagai manifestasi dari kembalinya pengaruh Jibril dan para malaikat. Gerakan pembaruan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Hasan Al-Banna, dan berbagai reformis Islam lainnya, adalah contoh bagaimana pengaruh positif selalu berusaha untuk bangkit kembali ketika umat Islam mengalami kemunduran. Di era modern ini, munculnya berbagai organisasi Islam, universitas Islam, lembaga dakwah, dan berbagai institusi Islam lainnya di seluruh dunia, menunjukkan bahwa pertempuran antara kebaikan dan kejahatan masih terus berlangsung dengan intensitas yang tinggi. Kebangkitan Islam yang terjadi sejak pertengahan abad ke-20, yang ditandai dengan munculnya negara-negara Islam yang merdeka, berkembangnya ekonomi syariah, meningkatnya kesadaran religius di kalangan umat Islam, dan berbagai fenomena positif lainnya, dapat dilihat sebagai tanda bahwa pengaruh Jibril sedang menguat kembali. Namun, di sisi lain, tantangan yang dihadapi oleh umat Islam di era modern ini juga semakin kompleks. Globalisasi, sekularisasi, materialisme, dan berbagai ideologi yang bertentangan dengan Islam disebarkan dengan sangat masif melalui berbagai sarana modern. Iblis tampaknya telah menyiapkan strategi yang sangat canggih untuk menghadapi kebangkitan Islam ini. Perang informasi yang terjadi saat ini adalah salah satu bentuk pertempuran modern antara Jibril dan Iblis. Media massa, film, musik, dan berbagai bentuk hiburan populer digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan Islam. Propaganda negatif tentang Islam disebarkan secara sistematis untuk merusak citra agama ini di mata dunia. Namun, umat Islam juga tidak tinggal diam. Mereka menggunakan sarana yang sama untuk melawan propaganda negatif tersebut. Media Islam, baik tradisional maupun digital, semakin berkembang untuk menyajikan pandangan yang benar tentang Islam dan membantah berbagai tuduhan yang tidak berdasar. Internet dan media sosial telah menjadi medan pertempuran yang sangat penting dalam era ini. Di satu sisi, platform-platform ini dipenuhi dengan konten-konten yang dapat merusak moral dan akidah. Di sisi lain, platform yang sama juga digunakan oleh para dai dan aktivis Islam untuk menyebarkan kebaikan dan kebenaran. YouTube, Instagram, TikTok, dan berbagai platform media sosial lainnya kini dipenuhi dengan konten-konten Islami yang menarik dan edukatif. Para dai muda menggunakan bahasa dan gaya yang sesuai dengan generasi mereka untuk menyampaikan ajaran Islam dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Aplikasi-aplikasi mobile juga telah menjadi sarana dakwah yang sangat efektif. Jutaan Muslim di seluruh dunia menggunakan aplikasi Al-Quran untuk membaca kitab suci mereka, aplikasi waktu salat untuk mengetahui jadwal ibadah, dan berbagai aplikasi edukasi Islam lainnya untuk memperdalam pemahaman agama mereka. Pendidikan Islam online juga semakin berkembang pesat.
Berbagai universitas dan lembaga pendidikan Islam menawarkan program-program online yang memungkinkan umat Islam dari seluruh dunia untuk menuntut ilmu tanpa harus meninggalkan tempat tinggal mereka. Ini adalah salah satu cara efektif untuk memperluas jangkauan pendidikan Islam. E-commerce halal juga merupakan fenomena menarik dalam pertempuran modern ini. Platform-platform jual beli online khusus produk halal semakin banyak bermunculan, memudahkan umat Islam untuk mendapatkan produk-produk yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Fintech syariah atau teknologi finansial yang berdasarkan prinsip syariah juga berkembang dengan sangat pesat. Berbagai aplikasi pembayaran, investasi, dan layanan keuangan lainnya yang bebas riba dan sesuai dengan syariat Islam semakin banyak digunakan oleh umat Islam di seluruh dunia. Semua perkembangan positif ini menunjukkan bahwa meskipun tantangan semakin berat, pengaruh Jibril dan ajaran-ajaran yang dibawanya masih tetap kuat dan terus berkembang. Umat Islam semakin pintar dalam memanfaatkan teknologi modern untuk kepentingan agama mereka. Namun, pertempuran ini masih jauh dari selesai. Iblis dan para pengikutnya juga terus mengembangkan strategi-strategi baru yang semakin canggih. Mereka menggunakan artificial intelligence, big data, dan berbagai teknologi terdepan lainnya untuk menyebarkan pengaruh negatif mereka. Deepfake technology, misalnya, dapat digunakan untuk membuat video palsu yang dapat merusak reputasi tokoh-tokoh Islam. Social media algorithms dapat dimanipulasi untuk menyebarkan konten negatif tentang Islam kepada target audiens tertentu. Virtual reality dan augmented reality dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman yang dapat merusak moral dan spiritual. Cryptocurrency dan blockchain teknologi juga memiliki potensi untuk disalahgunakan untuk tujuan-tujuan yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, meskipun teknologi yang sama juga dapat digunakan untuk mengembangkan sistem keuangan syariah yang lebih maju. Artificial intelligence yang semakin pintar juga menimbulkan tantangan baru. AI dapat digunakan untuk menciptakan konten yang sangat persuasif untuk menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Islam. Chatbot dan virtual assistant dapat diprogram untuk memberikan jawaban-jawaban yang dapat meragukan keimanan seseorang. Namun, di sisi lain, teknologi yang sama juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan Islam. AI dapat digunakan untuk mengembangkan aplikasi yang dapat membantu umat Islam dalam belajar Al-Quran, memahami hadits, dan memperdalam ilmu agama. Chatbot Islami dapat dikembangkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar agama dengan jawaban yang benar dan berdasarkan dalil yang sahih. Blockchain teknologi dapat digunakan untuk mengembangkan sistem zakat yang transparan dan efisien, sistem wakaf yang tidak dapat dimanipulasi, dan berbagai aplikasi keuangan syariah lainnya yang lebih aman dan terpercaya. Virtual reality dapat digunakan untuk menciptakan pengalaman spiritual yang positif, seperti simulasi ibadah haji dan umrah untuk orang-orang yang belum mampu melaksanakannya secara nyata, atau virtual tour ke tempat-tempat bersejarah dalam Islam. Pertempuran antara Jibril dan Iblis di era teknologi ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang teknologi itu sendiri. Umat Islam tidak boleh gaptek atau gagap teknologi, karena hal ini akan membuat mereka kalah dalam pertempuran modern ini. Mereka harus menguasai teknologi dan menggunakannya untuk kepentingan agama. Pendidikan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai Islam menjadi sangat penting. Generasi Muslim yang akan datang harus dibekali dengan pengetahuan teknologi yang mumpuni, tetapi juga dengan akhlak dan moral yang kuat sehingga mereka dapat menggunakan teknologi untuk kebaikan. Entrepreneur Muslim juga memiliki peran yang sangat penting dalam pertempuran ini. Dengan mengembangkan startup dan perusahaan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai Islam, mereka dapat menciptakan ekosistem digital yang positif bagi umat Islam. Programmer dan developer Muslim juga harus lebih aktif dalam mengembangkan aplikasi dan platform yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Mereka tidak boleh hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi harus menjadi kreator dan inovator dalam bidang teknologi. Konten kreator Muslim di berbagai platform digital juga memiliki tanggung jawab besar untuk menyebarkan konten yang positif dan edukatif. Mereka harus bersaing dengan konten kreator lain yang mungkin menyebarkan konten yang merusak moral.
Influencer Muslim dengan jutaan follower memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mempengaruhi generasi muda. Mereka harus menggunakan pengaruh mereka untuk menyebarkan kebaikan dan nilai-nilai Islam, bukan hanya untuk kepentingan komersial semata. Dalam pertempuran modern ini, kolaborasi antar umat Islam di seluruh dunia menjadi sangat penting. Internet telah menghilangkan batas-batas geografis, sehingga umat Islam dari berbagai negara dapat bekerja sama dalam menyebarkan kebaikan. Organisasi Islam internasional harus lebih aktif dalam koordinasi gerakan dakwah digital. Mereka dapat mengembangkan strategi bersama, berbagi resources, dan saling mendukung dalam menghadapi tantangan global. Ulama dan dai dari berbagai negara dapat berkolaborasi dalam mengembangkan konten dakwah yang dapat dipahami oleh umat Islam dari berbagai latar belakang budaya dan bahasa. Mereka dapat menggunakan teknologi translation dan localization untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Universitas Islam dari berbagai negara dapat bekerja sama dalam mengembangkan program pendidikan online yang berkualitas tinggi. Mereka dapat berbagi expertise dan resources untuk memberikan pendidikan Islam terbaik bagi umat di seluruh dunia. Lembaga keuangan syariah dari berbagai negara juga dapat berkolaborasi dalam mengembangkan sistem keuangan global yang benar-benar sesuai dengan prinsip syariah. Dengan kerjasama yang solid, mereka dapat menciptakan alternatif yang nyata terhadap sistem keuangan konvensional. Dalam menghadapi semua tantangan ini, umat Islam harus selalu ingat bahwa kekuatan sejati mereka bukan terletak pada teknologi atau strategi duniawi, tetapi pada keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT. Tanpa landasan spiritual yang kuat, semua upaya duniawi akan sia-sia. Malam-malam yang dihabiskan untuk bermunajat kepada Allah, air mata yang ditiriskan dalam sujud yang panjang, dan doa-doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan, adalah senjata yang paling ampuh dalam pertempuran melawan iblis. Jibril dan para malaikat akan selalu membantu orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa. Ketika seseorang sudah melakukan semua upaya duniawi yang mungkin, tetapi kemudian menyerahkan hasilnya kepada Allah dengan penuh tawakal, maka Allah akan memberikan pertolongan yang tidak pernah disangka-sangka. Sejarah Islam penuh dengan contoh-contoh bagaimana Allah memberikan kemenangan kepada orang-orang beriman meskipun mereka dalam keadaan yang sangat lemah secara duniawi. Pertempuran Badar, di mana pasukan Muslim yang hanya berjumlah 300 orang dapat mengalahkan pasukan kafir Quraisy yang berjumlah 1.000 orang, adalah contoh nyata bagaimana pertolongan Allah dapat mengalahkan segala kekuatan duniawi. Dalam pertempuran ini, Jibril dan 1.000 malaikat turun langsung membantu pasukan Muslim. Pembebasan Makkah yang terjadi tanpa pertumpahan darah yang berarti, meskipun kaum kafir Quraisy telah mempersiapkan pertahanan yang kuat, juga menunjukkan bahwa ketika Allah berkehendak, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat menghalanginya. Penyebaran Islam yang sangat cepat di seluruh dunia dalam waktu yang relatif singkat, meskipun umat Islam pada saat itu tidak memiliki teknologi komunikasi modern, juga merupakan bukti adanya pertolongan gaib yang luar biasa. Semua contoh historis ini menunjukkan bahwa dalam pertempuran melawan iblis, faktor yang paling menentukan bukanlah kekuatan duniawi, tetapi kekuatan spiritual. Orang-orang yang benar-benar beriman dan bertakwa akan selalu mendapat pertolongan Allah, meskipun secara zahir mereka tampak lemah. Oleh karena itu, dalam menghadapi pertempuran modern melawan iblis, umat Islam harus tetap memprioritaskan penguatan spiritual. Mereka harus rajin beribadah, banyak berzikir, sering membaca Al-Quran, dan selalu memohon pertolongan Allah dalam setiap langkah yang mereka ambil. Salat malam yang istiqomah akan memberikan kekuatan spiritual yang luar biasa untuk menghadapi godaan-godaan iblis di siang hari. Orang yang terbiasa bermunajat kepada Allah di sepertiga malam terakhir akan memiliki hati yang kuat dan tidak mudah tergoyahkan oleh bisikan setan. Puasa sunnah yang dilakukan secara rutin juga dapat meningkatkan ketahanan spiritual. Ketika seseorang mampu mengendalikan nafsunya dalam hal makan dan minum, maka dia akan lebih mudah mengendalikan nafsu-nafsu lainnya yang dapat membawanya kepada kemaksiatan. Zikir yang dilakukan secara istiqomah akan menciptakan barrier spiritual yang kuat di sekeliling seseorang.
Hati yang dipenuhi dengan zikir tidak akan memiliki tempat bagi bisikan-bisikan setan yang negatif. Membaca Al-Quran dengan tadabur setiap hari akan mengisi hati dengan cahaya ilahi yang dapat mengusir kegelapan yang dibawa oleh iblis. Setiap ayat yang dibaca dengan penghayatan akan menjadi obat bagi penyakit-penyakit hati. Bersedekah secara rutin akan membersihkan harta dan jiwa dari sifat kikir dan tamak yang merupakan pintu masuk utama bagi godaan iblis. Orang yang gemar bersedekah akan memiliki hati yang lapang dan tidak mudah terpengaruh oleh godaan materi. Silaturahmi yang dijaga dengan baik akan menciptakan jaringan dukungan spiritual yang kuat. Ketika seseorang dikelilingi oleh orang-orang saleh, maka dia akan mendapat dukungan dan pengawasan yang dapat mencegahnya dari berbuat maksiat. Menuntut ilmu agama secara kontinu akan meningkatkan kemampuan untuk membedakan antara kebaikan dan kejahatan. Ilmu yang benar akan menjadi pelita yang menerangi jalan dalam kegelapan tipu daya setan. Bertaubat secara rutin akan membersihkan dosa-dosa yang dapat menjadi pintu masuk bagi setan. Hati yang bersih dari dosa akan menjadi tempat turunnya rahmat dan hidayah Allah. Istighfar yang diperbanyak akan menghapus kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan dan mencegah terjadinya kesalahan serupa di masa depan. Allah sangat menyukai hambanya yang sering memohon ampun. Doa yang dipanjatkan dengan penuh keikhlasan dan keyakinan akan didengar oleh Allah dan dijawab sesuai dengan hikmahnya. Doa adalah senjata orang beriman yang tidak pernah meleset target. Dengan menggabungkan kekuatan spiritual yang kuat dengan strategi dan taktik duniawi yang cerdas, umat Islam akan mampu memenangkan pertempuran melawan iblis di era modern ini. Mereka akan menjadi umat yang maju secara teknologi tetapi tetap kuat secara spiritual. Generasi Muslim masa depan harus dipersiapkan untuk menjadi generasi yang unggul dalam berbagai aspek. Mereka harus menguasai teknologi terdepan, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia. Mereka harus cerdas secara intelektual, tetapi juga cerdas secara spiritual dan emosional. Pendidikan Islam masa depan harus mampu menghasilkan generasi yang seperti ini. Kurikulum yang hanya fokus pada hafalan ayat dan hadits tanpa mengajarkan aplikasinya dalam kehidupan modern sudah tidak relevan lagi. Sebaliknya, kurikulum yang hanya fokus pada ilmu pengetahuan modern tanpa landasan spiritual yang kuat juga akan menghasilkan generasi yang rapuh secara moral. Integrasi antara ilmu agama dan ilmu umum harus dilakukan secara sempurna. Siswa harus diajarkan bahwa tidak ada dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum, karena semua ilmu berasal dari Allah dan harus digunakan untuk tujuan yang mulia. Metode pengajaran juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Guru-guru harus menguasai teknologi pembelajaran terbaru, tetapi juga harus mampu menjadi teladan akhlak yang baik bagi siswanya. Lingkungan belajar harus diciptakan sedemikian rupa sehingga siswa merasa nyaman untuk mengembangkan potensi mereka secara maksimal. Sekolah atau madrasah harus menjadi tempat yang menyenangkan untuk belajar, bukan tempat yang menakutkan atau membosankan. Dalam konteks keluarga, orang tua Muslim memiliki tanggung jawab yang sangat besar untuk mempersiapkan anak-anak mereka menghadapi pertempuran melawan iblis di masa depan. Mereka tidak boleh menyerahkan pendidikan anak sepenuhnya kepada sekolah, tetapi harus aktif terlibat dalam proses pendidikan. Rumah harus menjadi madrasah pertama bagi anak-anak. Suasana Islami harus diciptakan di rumah, mulai dari azan yang selalu dikumandangkan, Al-Quran yang sering dibaca, salat berjamaah yang rutin dilakukan, hingga percakapan sehari-hari yang penuh dengan nilai-nilai Islam. Anak-anak harus dibiasakan dengan kebaikan sejak dini. Mereka harus diajarkan untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya, untuk gemar beribadah, untuk berbuat baik kepada sesama, dan untuk selalu berkata jujur dalam setiap situasi. Penggunaan teknologi dalam keluarga juga harus diatur dengan bijak. Anak-anak tidak boleh dibiarkan mengakses internet tanpa pengawasan, karena di sana banyak sekali konten yang dapat merusak moral mereka. Sebaliknya, teknologi harus digunakan untuk mendukung pendidikan dan pengembangan karakter yang positif. Game edukasi yang mengajarkan nilai-nilai Islam, aplikasi yang membantu hafalan Al-Quran, video-video ceramah yang inspiratif,
dan berbagai konten positif lainnya harus menjadi pilihan utama untuk konsumsi digital anak-anak. Dalam konteks masyarakat, komunitas Muslim harus bersatu untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan generasi yang saleh. Masjid, sekolah, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus bekerja sama dalam mendidik dan membina generasi muda. Program-program pembinaan remaja harus dikembangkan dengan lebih kreatif dan menarik. Remaja Muslim harus diberi wadah yang positif untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan bakat mereka. Jika tidak, mereka akan mencari wadah di tempat lain yang mungkin tidak sesuai dengan nilai-nilai Islam. Olahraga, seni, teknologi, dan berbagai kegiatan positif lainnya harus dikemas dengan nuansa Islami sehingga remaja dapat menikmatinya tanpa harus meninggalkan nilai-nilai agama mereka. Mentor dan pembina remaja harus dipilih dari orang-orang yang benar-benar memahami psikologi remaja dan mampu berkomunikasi dengan bahasa mereka. Pendekatan yang kaku dan otoriter sudah tidak efektif lagi di era modern ini. Dalam skala yang lebih besar, negara-negara Muslim juga harus berperan aktif dalam pertempuran melawan iblis ini. Mereka tidak boleh hanya fokus pada pembangunan ekonomi dan infrastruktur, tetapi juga harus memperhatikan pembangunan karakter dan moral bangsa. Kebijakan publik harus mencerminkan nilai-nilai Islam. Sistem pendidikan, sistem hukum, sistem ekonomi, dan berbagai sistem lainnya harus dirancang sedemikian rupa sehingga mendukung terbentuknya masyarakat yang beriman dan bertakwa. Media massa yang dikuasai oleh negara harus digunakan untuk menyebarkan nilai-nilai positif, bukan untuk kepentingan politik sempit atau komersial belaka. Televisi, radio, dan media online milik negara harus menjadi sarana dakwah yang efektif. Industri hiburan juga harus diarahkan untuk menghasilkan konten yang mendidik dan menghibur tanpa merusak moral. Film, musik, dan berbagai bentuk hiburan lainnya harus dikemas dengan nilai-nilai yang positif. Sistem ekonomi negara juga harus dirancang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Riba harus dihilangkan secara bertahap, sistem zakat harus diterapkan dengan baik, dan kesenjangan ekonomi harus diminimalkan melalui berbagai kebijakan yang adil. Hukum dan peraturan perundang-undangan harus sejalan dengan syariat Islam, meskipun dalam implementasinya perlu mempertimbangkan kondisi dan konteks lokal. Yang terpenting adalah prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kemaslahatan dapat terwujud. Diplomasi internasional juga harus diarahkan untuk memperjuangkan kepentingan umat Islam secara global. Negara-negara Muslim harus bersatu untuk melawan segala bentuk kezaliman dan diskriminasi terhadap Muslim di berbagai belahan dunia. Kerjasama ekonomi antar negara Muslim harus diperkuat sehingga umat Islam tidak tergantung pada negara-negara non-Muslim dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sistem perdagangan yang adil dan saling menguntungkan harus dikembangkan. Pertukaran budaya dan pendidikan antar negara Muslim juga harus ditingkatkan. Mahasiswa Muslim dari berbagai negara harus diberi kesempatan untuk belajar di negara-negara Muslim lainnya sehingga tercipta jaringan keilmuan yang kuat. Dalam semua upaya ini, umat Islam harus selalu ingat bahwa mereka sedang terlibat dalam pertempuran kosmik yang sangat besar. Setiap tindakan kebaikan yang mereka lakukan, sekecil apapun, adalah kontribusi dalam pertempuran melawan iblis. Sebaliknya, setiap kemaksiatan yang mereka lakukan, meskipun tampak sepele, adalah bantuan untuk musuh dalam pertempuran ini. Oleh karena itu, mereka harus selalu berhati-hati dalam setiap langkah yang mereka ambil. Pertempuran antara Jibril dan iblis tidak akan berakhir sampai hari kiamat tiba. Namun, Allah telah menjamin bahwa pada akhirnya kebenaran akan menang dan kebatilan akan hancur. Tugas umat Islam adalah memastikan bahwa mereka berada di pihak yang benar ketika kemenangan akhir itu tiba. Tanda-tanda akhir zaman yang sudah mulai tampak di era modern ini menunjukkan bahwa pertempuran ini semakin mendekati klimaksnya. Fitnah Dajjal yang akan menjadi ujian terbesar bagi umat manusia adalah manifestasi dari kekuatan iblis yang mencapai puncaknya. Namun, umat Islam tidak perlu takut menghadapi fitnah tersebut jika mereka telah mempersiapkan diri dengan bekal iman dan takwa yang kuat.
Mereka yang telah terbiasa melawan bisikan setan dalam kehidupan sehari-hari akan lebih mudah untuk mengenali dan melawan tipu daya Dajjal. Turunnya Nabi Isa alaihi salam di akhir zaman untuk membunuh Dajjal adalah simbol kemenangan akhir kebenaran atas kebatilan. Ini adalah janji Allah yang pasti akan terpenuhi, meskipun prosesnya mungkin panjang dan berliku. Sebelum masa itu tiba, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan diri dan mempersiapkan generasi setelah mereka. Mereka harus menjadi prajurit-prajurit Allah yang siap bertempur melawan iblis dalam berbagai bentuk dan manifestasinya. Kekuatan mereka bukan terletak pada senjata atau teknologi canggih, tetapi pada keimanan yang kokoh, akhlak yang mulia, dan ketaatan yang penuh kepada Allah dan Rasul-Nya. Dengan bekal ini, mereka akan menjadi bagian dari pasukan Jibril yang akan meraih kemenangan akhir. Kisah pertempuran antara Jibril dan iblis yang dimulai sejak penciptaan Adam ini mengajarkan kepada kita bahwa hidup ini adalah ujian. Setiap saat kita dihadapkan pada pilihan antara mengikuti petunjuk Allah atau mengikuti bisikan setan. Pilihan yang kita ambil akan menentukan di pihak mana kita berada dalam pertempuran kosmik ini. Jika kita memilih untuk mengikuti petunjuk Allah, maka kita akan menjadi bagian dari pasukan Jibril. Jika kita memilih untuk mengikuti bisikan setan, maka kita akan menjadi bagian dari pasukan iblis. Tidak ada pilihan netral dalam pertempuran ini. Setiap manusia harus memilih satu dari dua pihak. Bahkan keputusan untuk tidak memilih sebenarnya adalah memilih untuk berada di pihak yang salah. Oleh karena itu, mari kita renungkan kembali pilihan-pilihan yang telah kita ambil selama ini. Sudahkah kita berada di pihak yang benar? Sudahkah kita menjadi bagian dari pasukan Jibril dalam pertempuran melawan iblis? Jika kita merasa masih belum berada di pihak yang benar, maka masih ada waktu untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Allah Maha Pemberikan dan Maha Penyayang. Dia akan menerima taubat siapapun yang benar-benar menyesal dan bertekad untuk memperbaiki diri. Namun, jangan menunda-nunda untuk bertaubat, karena kita tidak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Ketika maut sudah datang, maka tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mari kita jadikan kisah pertempuran antara Jibril dan iblis ini sebagai motivasi untuk memperbaiki diri dan memperkuat iman. Mari kita berkomitmen untuk menjadi prajurit-prajurit Allah yang siap bertempur melawan segala bentuk kejahatan dan kesesatan. Dengan izin Allah, kita akan mampu memenangkan pertempuran melawan nafsu dan setan dalam diri kita masing-masing. Dan dengan bersatu sebagai umat, kita akan mampu memenangkan pertempuran melawan segala bentuk kezaliman dan kebatilan di muka bumi ini. Demikianlah saudara-saudara sekalian, kisah spektakuler tentang pertempuran antara Jibril dan iblis yang telah mengubah sejarah Islam dan masih berlangsung hingga hari ini. Pertempuran ini bukan hanya sekedar cerita dari masa lampau, tetapi realitas yang kita hadapi setiap hari dalam kehidupan kita. Setiap kali kita bangun di pagi hari, kita sesungguhnya memasuki medan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Setiap keputusan yang kita ambil, setiap kata yang kita ucapkan, dan setiap tindakan yang kita lakukan adalah bagian dari pertempuran besar ini. Jibril dan para malaikat selalu siap membantu kita jika kita memohon pertolongan Allah dengan sungguh-sungguh. Mereka akan memberikan inspirasi, kekuatan, dan perlindungan kepada siapapun yang benar-benar beriman dan bertakwa. Sebaliknya, iblis dan para pengikutnya akan terus berusaha menyesatkan kita dengan berbagai cara yang semakin canggih. Mereka akan menggunakan segala sesuatu yang kita cintai dan butuhkan sebagai alat untuk menjauhkan kita dari jalan Allah. Namun, dengan berbekal ilmu, iman, dan amal saleh, kita akan mampu mengenali dan melawan tipu daya mereka. Kita akan menjadi pemenang dalam pertempuran ini, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Semoga kisah ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berjuang di jalan Allah. Semoga kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yang akan mendapat pertolongan dari Jibril dan para malaikat dalam menghadapi ujian hidup ini. Jangan lupa untuk memberikan like pada video ini jika kalian merasa terinspirasi,
Subscribe channel ini untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang sejarah dan ajaran Islam, dan share video ini kepada saudara-saudara kalian yang lain agar mereka juga dapat mengambil manfaat dari kisah yang luar biasa ini. Nyalakan juga lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Kita akan terus menghadirkan kisah-kisah menakjubkan dari khazanah Islam yang dapat memperkuat iman dan memperluas wawasan kita tentang agama yang mulia ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan semoga Allah senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua dalam perjuangan melawan segala bentuk kejahatan dan kesesatan. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.